bahwa zina lebih diharamkan lagi, lebih sangat diharamkan lagi berzina dengan istri orang tua. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, "Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtaw wa sa'a sabila." Jangan kalian menikahi wanita yang telah dinikahi oleh orang tua kalian. Illa ma qad salaf, kecuali perbuatan-perbuatan yang dahulu kalian lakukan sebelum larangan ini turun. Menikahi istri orang tua, menikahi istri bapak, itu gambarannya begini Bapak Ibu-ibu. Dulu di zaman jahiliyah itu, ketika bapak meninggal, seorang suami meninggal, anak laki-laki pertama itulah yang menguasai harta warisannya. Harta warisannya dipegang oleh anak laki-laki pertama. Bahkan istri dari ayahnya, bukan ibunya ya, istri dari ayahnya, ibu tiri maksudnya. Ketika ayahnya meninggal, ninggalin ibu tiri juga diambil oleh anak laki-laki pertama. Dinikahi, katanya dinikahi, maka turun larangan ini. Jangan kalian menikahi wanita yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kalian, kecuali perbuatan ini dulu pernah kalian lakukan sebelum larangan ini turun. Perbuatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan 3 label, Pak. Innahu kana fahishatan, itu adalah perbuatan yang fahish, kotor, keji. Wa maqtan, itu adalah perbuatan yang mendapatkan murka dari Allah. Wa sa'a sabila, itu cara melampiaskan hasrat yang jelek, yang tercela. Kalau zina secara umum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Kalau zina secara umum, Allah memberikan label 2. Zina itu fahisyah, keji dan kotor, wa sa'a sabila, cara melampiaskan hasrat yang jelek, yang salah. Tapi kalau menikahi wanita yang pernah dinikahi oleh orang tua, dilabeli oleh Allah dengan 3 label. Innahu kana fahisyatan wa maqtaw wa sa'a sabila. Itu adalah perbuatan keji dan kotor, perbuatan yang mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala dan melampiaskan hasrat dengan cara yang jelek, dengan cara yang salah. Kemudian Bapak yang saya hormati, termasuk lebih diharamkan perbuatan zina haram, lebih diharamkan lagi yaitu berzina dengan istri tetangga. Naudzubillahi min dzalik. Mestinya tetangga itu kan harus dijaga kehormatannya, tidak disakiti, ya. Malah dirusak kehormatannya dengan menzinai istri tetangga. Naudzubillahi min dzalik. Dosanya lebih besar. Oleh karena itu Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud mengatakan, suatu saat seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, ayu dzambi akbaru indallah?" Apa saja dosa yang paling besar di sisi Allah? Qala, Rasulullah menjawab, "Antad'uwa lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Kamu menjadikan selain Allah sebagai sekutu yang kamu sembah, padahal yang menciptakan kamu itu Allah. Alias melakukan perbuatan syirik, menyembah selain Allah, padahal Allah lah yang menciptakan kamu. Qala summa ayu, terus apalagi Rasul?
Rasul menjawab, antaktula waladaka makhafata an yat'ama ma'aka. Dosa yang kedua adalah kamu membunuh anakmu karena kamu takut hartamu dimakan dan berkurang karena anakmu. Qala summa ayyu, kemudian dosa apa lagi Rasul? Rasul menjawab, antuzaniya halilata jarika, yaitu yang ketiga adalah kamu berzina dengan istri tetanggamu. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, oleh karena itu sabda Nabi ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Furqan ayat 68, 69 dan 70. Di antara sifat-sifat ibadur rahman, hamba-hambanya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang adalah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Di antara sifat hamba-hamba Allah adalah mereka tidak mensekutukan Allah, tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk ditumpahkan darahnya, dan mereka tidak melakukan perbuatan zina. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia mendapatkan dosa yang sangat besar. Siksa besok di neraka akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan kekal selama-lamanya di neraka tersebut. Kemudian lebih jelas lagi Bapak Ibu saya hormati, bahwa berzina dengan istri tetangga itu dosanya 10 kali lipat dari dosa berzina dengan wanita lain selain istri tetangga. Kalau berzina naudzubillahi min dzalik dosanya besar sekali berzina. Kalau berzina dengan istri tetangga dosanya dikalikan 10. Hadis ini dinyatakan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Tabrani dari sahabat Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, "Ma taquluna fi zina?" Qalu haramun harramahullahu azza wa jalla wa rasuluh fahuwa haramun ila yaumil qiyamah. Wahai sahabatku, menurut kamu apa pendapat kalian tentang perbuatan kotor ini, perbuatan zina ini? Mereka menjawab para sahabat, zina merupakan perbuatan yang haram, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan dia adalah haram sampai hari kiamat. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabat-sahabatnya, la ayyazniyar rajulu bi asyrati niswatin aisaru alaihi min an yazniya bimraati jarihi. Jika ada seorang laki-laki berzina dengan 10 wanita, itu dosanya lebih ringan jika dibandingkan dengan dia berzina dengan istri tetangganya. Berzina naudzubillahi min dzalik dosanya luar biasa. Kalau dia belum menikah, terbukti 4 saksi bersaksi telah melihat, atau dia mengaku, kalau dia belum menikah dicambuk 100 kali dan dihukum setahun. Kalau dia sudah pernah menikah atau statusnya menikah, kalau ada 4 saksi atau dia mengaku, maka hukumannya dilempari batu sampai mati. Begitu ngerinya perbuatan keji dan kotor ini. Kalau berzina dengan istri tetangga, ngerinya dosanya dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Kemudian Bapak Ibu saya hormati, Imam Abu Bakar, Imam Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, yaitu larangan-larangan terhadap melakukan dan menerjang dosa-dosa besar, beliau mengatakan, Pak,
Wa ulima min dzalika aidha anna zina lahu maratib. Fahuwa bi ajnabiyatin la zawja laha adhim wa a'dhamu minhu bi ajnabiyatin laha zawj wa a'dhamu minhu bi mahram wa zina sayyib akbahu minal bikri bidalil ikhtilafi haddaihima wa zina syaikhi likamali aqlihi akbahu min zina syab wal hurri wal alimi likamalihima akbahu minal kinni wal jahil. Berarti zina itu bertingkat-tingkat. Berzina dengan wanita yang tidak ada hubungan apa-apanya dengan dia, dosanya besar. Lebih besar lagi jika perempuan yang tidak ada hubungan apa-apa dengan kita, perempuan itu dia mempunyai suami. Dosanya lebih besar lagi. Dan lebih besar lagi berzina dengan saudara yang ada hubungan kerabat sama kita, mahram kita, itu lebih besar lagi. Dan jika dibandingkan yang belum menikah dengan sudah pernah menikah, zina yang sudah pernah menikah lebih besar dosanya daripada zina orang yang belum menikah. Dan zinanya orang yang tua lebih jelek, lebih besar dosanya daripada zina orang yang masih muda. Sedangkan orang yang alim, ngerti agama, berbuat zina, maka dosanya lebih besar daripada zinanya orang yang biasa, tidak alim. Ini tingkat-tingkatan, Pak ya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, siapakah yang rentan dengan perbuatan keji dan kotor ini?